Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niko Mangrete Purnama Putri dari kelas 6J absen 8. Pada video ini, saya akan menampilkan video animasi pembelajaran IPA untuk kelas 4 di sekolah dasar. Halo murid-murid, sekarang kita akan belajar mengenai materi gaya dan gerak pada muatan IPA di kelas 4, tema 7. Nah, adapun pembahasan materi pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama ada jenis-jenis gaya, dan yang kedua ada macam-macam gaya. Nah, gaya. Gaya merupakan tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda sehingga benda tersebut dapat bergerak. Adapun gaya yang dihasilkan oleh kerja otot, yaitu kita gunakan untuk mendorong mobil, menendang bola, mengayuh sepeda, mendorong meja, dan lain sebagainya. Semua kegiatan tersebut merupakan gaya otot. Nah, yuk kita pelajari bermacam jenis gaya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun jenis-jenis gaya, yaitu yang pertama ada gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, gaya pegas, dan gaya gesek. Pertama, kita akan membahas gaya otot. Gaya otot merupakan gaya yang dihasilkan oleh otot tubuh. Contohnya seperti lomba tarik tambang, yang mana pada kegiatan tersebut memerlukan gaya otot untuk menarik talinya. Yang kedua yaitu ada gaya listrik. Gaya listrik yaitu gaya yang dihasilkan oleh muatan-muatan listrik. Contoh gaya listrik yang sederhana dapat kalian amati pada contoh ini, yaitu muatan listrik pada penggaris yang telah digosokkan ke rambut dapat menarik potongan-potongan kertas. Nah, anak-anak, dalam listrik terdapat dua muatan. Siapa yang tahu muatan apa saja yang terdapat dalam listrik? Nah, muatan yang terdapat dalam listrik yaitu muatan positif dan muatan negatif. Benda dengan bermuatan sejenis jika didekatkan akan saling tolak-menolak. Sebaliknya, jika benda dengan bermuatan yang berbeda, jika didekatkan akan tarik-menarik. Yang ketiga yaitu ada gaya magnet. Gaya magnet merupakan gaya yang dihasilkan oleh magnet. Nah, contohnya yaitu magnet dapat menarik benda-benda yang terbuat dari logam. Terdapat dua benda yaitu pertama, benda yang dapat ditarik dengan magnet disebut dengan magnetis, sedangkan benda yang tidak dapat ditarik dengan magnet disebut dengan non-magnetis. Nah, gaya yang keempat ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi merupakan gaya tarik bumi yang menyebabkan benda yang jatuh akan ke bawah. Benda yang bergerak jatuh, seperti gambar tersebut yang mana buah apel yang awalnya berada di pohon akan jatuh ke bawah. Gaya tersebutlah disebut dengan gaya gravitasi. Benda yang bergerak jatuh karena gaya gravitasi disebut dengan gerak jatuh bebas. Gaya kelima, ada gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja benda elastis, contohnya karet. Coba kalian perhatikan gambar orang yang sedang memanah ketika menarik panah yang terbuat dari karet. Nah, gaya pegas ini timbul karena adanya sifat elastis pada benda karet. Gaya yang terakhir yang akan kita bahas yaitu gaya gesek. Gaya gesek yaitu gaya yang terjadi ketika dua permukaan benda saling bersentuhan. Contohnya bisa kalian perhatikan orang yang sedang bersepeda. Gaya gesek yang terjadi antara roda sepeda gayung dengan permukaan jalan. Jadi adanya gesekan antara dua benda ini. Nah, kita sudah selesai memahami jenis-jenis gaya. Bagaimana? Seru bukan belajar mengenai gaya? Sekarang kita akan belajar manfaat-manfaat dari
jenis-jenis gaya yang tadi sudah kita pelajari. Pertama, ada manfaat dari gaya otot. Pada manusia untuk melompat, berenang, menulis, bersepeda, menarik tali, dan lain sebagainya. Pada hewan untuk menarik delman, bajak sawah, dan lain-lain. Nah, manfaat gaya listrik yaitu untuk menyalakan lampu di rumah dan di jalan, serta untuk menyalakan TV, mesin cuci, kipas angin, dan lain sebagainya. Manfaat gaya yang ketiga yaitu ada manfaat gaya magnet. Adapun manfaatnya yaitu untuk menunjukkan arah pada kompas, untuk memisahkan benda-benda logam di tempat pembuangan barang bekas, dan untuk mengunci kotak pensil atau tas. Yang keempat, ada manfaat gaya gravitasi. Adapun manfaatnya yaitu untuk menahan benda-benda tetap berada di permukaan bumi, untuk menjaga atmosfer tetap berada di permukaan bumi, serta untuk menjaga agar bulan serta satelit buatan tetap berada di posisinya. Nah, manfaat yang kelima yaitu ada manfaat gaya pegas. Adapun manfaatnya yaitu untuk pembuatan spring bed, kemudian untuk bermain ketapel dan bermain panahan. Manfaat terakhir yaitu ada manfaat gaya gesek, yaitu untuk membantu benda bergerak tanpa tergelincir, untuk membantu menghentikan benda yang sedang bergerak, dan untuk menahan benda-benda agar tidak tergeser. Yeay, kita sudah selesai belajar jenis-jenis gaya serta manfaatnya. Nah, murid-murid pembelajaran tadi, kalian bisa catat dan pahami ya. Semangat! Baik, sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan terkait pembelajaran IPA di kelas 4. Saya mohon maaf jika ada perkataan atau pernyataan yang kurang berkenan dan saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.